Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada, kapanpun kalian nonton podcast kita. Selamat datang di Psycast bareng aku Lutfi dan partner aku yang keren, Acel di sini. Halo teman-teman semua. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, kalian pasti penasaran kan, apa sih Psycast itu? Apa ya? Boleh dijelasin dulu, Acel, apa sih Psycast itu? Nah, jadi Psycast itu adalah singkatan dari Psychology Podcast. Yes. Nah, jadi Psycast ini itu adalah salah satu program dari kita nih sebagai mahasiswa dari program studi psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di Psycast ini jadi kita bakal bahas nih, kita bakal ngulik kayak struggle kita sebagai mahasiswa yang pastinya relate banget sama teman-teman semua. Tapi dari kacamata psikologi. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kita banget gitu. Kita banget. Yaitu tentang cara kita mandang diri kita sendiri dan gimana cara kita ngadepin motivasi dan emosi yang sering naik turun kayak roller coaster nih. Nah, tanpa lama-lama kali ya, Iya. langsung kita sambut aja Arif dan Oshi. Halo guys, halo sobat-sobat Psycast. Entrance-nya luar biasa ya. Iya, kita emang di sini ada sliding Ya. Unik banget. sliding chair. Iya, unik banget gitu ya. Emang fasilitas di Psycast ini mantap banget guys. Ya, langsung. Nah, sebelum kita mulai nih ya, kita boleh kali ya buat teman-teman Psycast yang lagi dengar dan lagi nonton, boleh mungkin perkenalkan diri dulu. Oke, dimulai dari Arin. Boleh, aku dulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Arin dan Hanifah, biasa dipanggil Arin. Aku dari Psikologi 25. Halo. Oke, lanjut aku ya. Halo sobat-sobat Psycast, aku Aulia Giska Putri Sandi, aku biasa dipanggil Aushi, aku dari program studi psikologi 25 juga. Halo, Halo sih. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu deh. Iya. Kira-kira siapa yang mau jelasin sebenarnya apa sih motivasi itu di mata psikologi? Mungkin aku bakal bantu jawab kali ya. Simpelnya motivasi itu sebuah dorongan yang menggerakkan diri kita untuk berperilaku, berpikir, dan juga ngerasain sesuatu hal yang lagi kita lakuin gitu. Prosesnya tuh ada beberapa prosesnya. Ya, itu dimulai dari adanya kebutuhan atau need, terus juga munculnya ketegangan atau tension, lalu ada dorongan drive sampai akhirnya jadi motif yang akan mengarahkan tindakan kita. Nah, bener banget tuh Oshi. Nah, jadi motivasi ini tuh bergerak dari ekstrinsik ke intrinsik. Nah, tahu nggak kalian tuh itu apa? Apa tuh? apa tuh? Gimana Apa sih? tuh, Arin? Nah, jadi kalau intrinsik itu adalah faktor internal. Nah, itu tuh berupa kayak perasaan kita, contohnya, atau kesenangan. Nah, kalau misalnya ekstrinsik itu, nah, itu tuh karena faktor dari lingkungan. Kayak misalnya itu hadiah atau hukuman. Menarik. Menarik banget sih. Nah, tadi kan Oshi sempat sebut tuh tentang drive. Iya. Nah, ada teorinya kan ya, setahu aku soalnya ada nih. Coba. Betul banget, Cal. Jadi di drive itu tuh ada teorinya yang namanya tuh drive reduction theory, yang mana dia tuh membahas mengenai perilaku manusia yang muncul buat ngurangin dorongan akibat sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi itu. Tujuannya ya supaya tubuh kita tuh mencapai suatu keseimbangan yang disebut homeostatis. Tuh, berarti kayak kalau kita lapar itu kebutuhan biologis. Iya, Tuh. betul banget. Itu kan namanya berarti yang tadi tuh primary drive ya. Iya, betul. Terus kalau pengen diakui atau punya status sosial itu masuknya kemana? Nah, kalau misalnya pengen diakui atau status sosial itu tuh masuknya ke secondary drive. Nah, itu tuh bukan dari faktor biologis, tapi itu tuh dari yang kita pelajarin di lingkungan. Contohnya kayak gini nih, kita kan lagi ada di lingkungan kampus, lagi bikin podcast di Psycast. Iya. Wah, berarti pantesan ya ada orang kayak yang ambis banget gitu. Kayak mereka semangat banget gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ambis, ada nggak sih kayak kira-kira level semangat yang
pas gitu, yang tepat? Tentunya ada banget dong, Cel. Ada teorinya juga bahkan. Teorinya itu disebut sebagai optimum arousal theory. Menurut hukum Yerkes-Dodson, performa seseorang tuh bakal paling bagus, bakal paling oke kalau tingkat keterugahannya tuh atau arousalnya tuh di tingkat yang moderat atau stabil. Jadi nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Jadi kalau misalkan kita terlalu santai atau mungkin terlalu stres, jadi arousal kita terlalu tinggi atau terlalu rendah, kita tuh malah nanti jadi nggak maksimal gitu performa kita melakukan sesuatu. Bakal maksimal. Iya, jadi ya kita tuh harus kayak di level yang stabil arousalnya. Tapi sih kadang motivasi itu bukan cuma soal internal kan, kayak ada hubungan sama orang lain juga. Betul banget. Menurut David McClellan, dia tuh punya teori motivasi sosial. Jadi motivasi itu bisa dibentuk karena adanya kebutuhan atau dorongan berprestasi. Ada juga yang motivasi atau kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir tuh ada need for affiliation atau pengennya tuh kayak hubungannya tuh harmonis terus sama orang lain kayak gitu. Aduh, guys, sebentar. Kok hasil mukanya kayak gitu, ada menung gitu, kenapa ya? Aduh, Kenapa tuh, Cel? Kenapa, Cel? Aku nggak senang kita ada di sini. aduh, maaf, kelihatan banget gitu ya. Kelihatan banget. Lu kelihatan banget. Maaf banget nih teman-teman Saikes juga. Jujur nih ya, jujur. Ini kayak tiba-tiba kepikiran tugas nih yang banyak banget. Terus kalau kepikiran tugas tuh bawaannya kayak bete, bad mood, kayak jadi mendung gitu vibe-nya ya. Bahkan kami juga sebenarnya udah agak serak-serak gitu ya, Cel. Makanya ini agak batuk-batuk juga, jadi kayak sekarang mau ngerjain tugas sesimpel atau segampang apapun tuh jadi susah gitu, jadi berat banget. Kamu ngerasa gitu juga nggak sih? Aku juga ngerasain kayak gitu sih, kirain aku doang gitu yang emosian kalau lagi deadline gitu. Ternyata sama. Iya, sama guys. Guys, tenangin diri kalian. Kalian tuh gak sendiri. Atau kalian berdua, kita tuh pernah ngerasain kayak gitu. Banget, pasti banget. Kayak semua orang kayak pernah ngerasain yang kayak gini ya. Sobat-sobat Saikes pernah juga kan? Nah, fenomena kayak gini tuh bisa dijelasin loh. Bener gak sih? Bener banget. Gimana tuh? Mungkin ya, ini mungkin aja kayaknya kalian tuh belum kenal nih sama emosi dan juga motivasi kalian sendiri. Kalian udah kenal belum kira-kira nih? Gimana nih kira-kira? Pikirin ya nanti. Intinya tuh kalian tuh harus tahu dua kata kunci, yaitu kenal diri sama kendaliin diri. Kalau dua ini nggak sinkron ya wassalam deh, kalian pasti kalau misalkan kalian udah stres dikit atau lagi gimana dikit pasti langsungnya pengen jadi rebahan dan nggak produktif pasti. Bahannya jadi pelarian. Iya, Tidur aja. Kayaknya Malah nggak ngelakuin banyak hal nanti. Iya betul. Nah tadi Oshi sempat sebut nih ada kenali diri sama kendaliin diri. ya. Nah emang emosi itu bisa dikendaliin kah? Soalnya kayak aku pikir ya, Ya. kayak emosi tuh ya udah gitu datang aja, dadakan, mendadak, nggak tahu gimana, kayak hujan gitu mendadak. Nah coba jelasin Rin gimana tuh? Justru itu kuncinya, Cel. Kalau merujuk dari teorinya Elizabeth Hortlock, nah ada istilah yang namanya itu adalah keseimbangan emosi atau kemantangan emosi. Tahu nggak? Nah, kalian gimana? Kurang tahu tuh. Tahu tuh, coba. Nah, coba. ya. Nanti kita coba analogiin ya, Nya. Misalnya nih ya, kalau orang yang secara emosinya itu matang, itu tuh dia tuh bukan berarti robot yang nggak bisa sedih, tapi kan kita tuh manusia ya. Betul banget. Iya. Dan kita harus mengekspresikan emosi kita. Berbagai macam emosi itu. Mau marah apapun itu. Nah, tapi di sini tuh kita tuh punya kontrol diri. Nah, itu yang ngebedain kita sama robot, kita punya kontrol diri. Nah, di sini tuh jadi kalau misalnya kita punya kontrol gitu, jadinya gak gampang reaktif. Nah, dari situ jadi pas kita lihat tugas numpuk, itu tuh jadi kita gak langsung panik. Kalau panik kan bisa langsung shutdown. Kita langsung pengennya rebahan aja, pengennya scroll TikTok aja, Nyari dopamin ya. Iya, jadi kita bisa ngelihat dari secara
tenangnya. Kayak oh aku lagi gini, kita stabilin dulu, kita tenangin diri dulu gitu. Bener banget. Nah, yang tadi Arin jelasin tuh bisa disebut sama self-regulation. Menurut Carver dan menurut yang aku baca gitu ya, kita tuh perlu untuk ngelakuin self-monitoring atau menyadari keadaan diri sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Setelah itu kita evaluasi dulu nih kondisi kita sekarang dibandingin sama tujuan kita atau self-evaluation. Nah, baru deh kita lakuin dulu penyesuaian atau self-reaction. Jadi kita bisa tuh menyesuaikan reaksi kita terhadap suatu situasi. Karena kita tadi apa? Reaktif. Jadi bisa dikondisiin reaksi kita. Tenangin. Oke. Harus Nah, tenang lagi semua. berarti nih guys, kalau kita gampang melewat gitu ya gara-gara hal kecil, itu tandanya emosi kita belum mateng gitu. Bisa jadi sih, Vi. Selain matang juga sebenarnya kita juga butuh yang namanya kecerdasan emosional. Kalau kata Daniel Goleman tuh cerdas emosi itu berarti kamu tuh tahu apa yang kamu rasain. Jadi kamu tuh nggak denial gitu. Kalau misalkan yang kamu merasa sedih, ya kamu bukan bilang enggak apa-apa tapi sambil banting-banting barang, tapi melainkan kamu tuh kalau misalkan yang lagi sedih atau lagi capek, kamu tuh bakal bilang sama diri kamu, oke, sekarang aku lagi capek, aku harus take a break dulu mungkin 5 menit untuk ngeregulasi emosi kita dulu, kayak gitu. Itu tuh yang kata Tasya, kita tuh harus memvalidasi emosi kita sendiri. Bener, kita tuh gak boleh denial biar semuanya selesai, terselesaikan. Begitu ternyata, Vi. Begitu. ternyata. Jadi kenal diri itu bukannya yang sulit-sulit atau gimana-gimana. Jadi bisa dimulai dari sadar kalau kita tuh lagi ngalamin emosi tertentu gitu. Misalnya kayak tadi aku lagi bad mood gitu. Bukan bukan malah denial. Bukan malah denial. Kalau denial kan kita jadinya nggak sadar dan kita jadi malah nggak sehat kan ya gitu. Iya betul, jadi karena kalau kamu denial gitu kan kayak emosi kamu tuh bakal numpuk dan numpuknya itu di mana coba? Di alam bawah sadar kita. Jadi kita juga kadang-kadang juga gak sadar bahwa kita tuh ternyata banyak emosi-emosi tuh yang lagi numpuk dan akhirnya malah bikin kamu jadi down atau jadi nggak punya tenaga buat ngapain. Makanya jadi lemes tadi itu ya. Jadi karena Banget begitu ya. Untung belum hujan saya. Nah, terus hubungannya sama motivasi gimana? Kenapa pas kita lagi galau, apapun itu, terus kayak kalau mau gerak gitu rasanya kayak narik beban berat banget, kayak narik beban 100 kilo. Sulit 100 kilo banget ya. itu ya Seberat itu ya mungkin bebannya lebih gitu. Ini nih hal favorit aku juga nih. Soalnya aku pernah baca satu tokoh namanya McDonald. Dia tuh bilang kalau motivasi itu adalah perubahan energi di dalam diri kita. Jadi itu tuh proses internal gitu. Uniknya perubahan energi ini tuh ditandai dengan munculnya perasaan atau afeksi. Contohnya kayak perasaan sedih yang tadi yang Aca lagi alami sekarang gitu. Nah terus gini deh ya, coba kamu bayangin ya Cel, Lutfi, coba dibayangin ya. Motivasi itu kayak bensin di dalam mobil. Bensin di dalam mobil. Nah, Oke. perasaan kalian itu adalah kuncinya. Kalau perasaan lagi positif atau lagi stabil, nah si bensin itu bakal ngebakar jadi energi yang bakal bikin mobil kalian tuh jalan. Betul banget. Nah, tapi kalau perasaan kalian lagi betok nih, lagi acara rasain, Iya. atau Ufi sekarang nih lagi ngerasain apa nih? Aduh, kayaknya sama. Lagi naik bukan 100 kilo kan? Yang tadi Lagi sobannya lagi habis kan? Soalnya berat banget. Iya 100 kilo ya. Itu kuncinya tuh bakal jadi maca. Eh, Nah, kalau udah jadi gitu kan bensinnya ada nih, tapi energinya nggak keluar karena kuncinya tadi tuh macet. Makanya kalian tuh jadi cuma bisa bongong aja di depan laptop, apalagi kalau misalnya lagi nugas kayak gimana ya, Jadi nggak jalan keluar kan? Benar. Gokil sih. Oke. Gokil. Gokil banget. Analoginya dapat banget. Pasti teman-teman saya juga jadi langsung ting gitu ngerti. Iya. Hari ini ahli analogi guys. Iya, bener. Jadi selama itu aku nggak bisa atau susah mulai hal sesuatu tuh bukan karena aku yang mager, bukan aku yang salah teman-teman, tapi ya karena tadi energi aku lagi macet gitu, lagi slow gitu. Iya. Nah gara-gara emosi aku yang lagi nggak stabil tadi.
Bener banget yang Acal bilang. Bahkan tuh sekarang udah ada risetnya nih, riset terbaru yang terbit di jurnal Frontiers yang bilang kalau mahasiswa yang pintar ngatur emosinya tuh atau yang regulasi dirinya baik, dia tuh punya motivasi akademik yang jauh lebih tahan banting, Cel. Jadi mereka tuh nggak butuh mood bagus nih buat ngerjain sesuatu, karena mereka tahu cara manasin mesin yang energinya tuh dari diri sendiri gitu. Betul. Oke. Teorinya itu benar-benar berisi semua, berdaging semua. Daging. Sekarang buat sobat-sobat Saikes nih yang lagi nonton dan lagi ngerasa mendung kayak Asyal tadi gitu ya. Gimana sih caranya buat kendaliin hatinya? Gimana ya? Kita punya tipsnya nggak nih, Syed? Punya dong, coba kamu kayak punya gimana nih? 2 tips dari aku satu dan dari Asyik satu ya. Jadi yang pertama itu adalah labeling. Labeling. Ya, Oke. jadi kalau kalian lagi ngerasain sesuatu, lagi mager, lagi capek, kalian tuh jangan langsung merenung atau malah buka Instagram, TikTok, Twitter, tapi coba kalian tenangin diri kalian, hidup dulu, terus kalian tanya ke diri kalian, aduh aku lagi kenapa ya, aku lagi capek kah, aku lagi cemas kah. Nah, dari kalian ngerasain gitu, ngomong ke diri kalian sendiri tuh, itu tuh kalian udah ngelakuin langkah pertama, yaitu adalah kenal diri. Kenal diri. Ini tadi ya yang sempat dibahas. Ada lagi nggak kira-kira? Penasaran nggak langsung keduanya apa? Penasaran nggak? Nah, kedua tuh namanya micro wins ya Hana. Kita tuh kalau lagi sedih tuh jangan langsung incar tugas-tugas yang gede dan berat. Mungkin contohnya kayak tugas berat tuh tugas kuliah kali ya. Nah, selain kalau lagi sedih atau lagi nggak mood, mungkin kita bisa untuk ngelakuin tugas-tugas kecil dulu. Contohnya kayak beresin kamar kalau lagi berantakan. Nah, setelah beresin kamar kalau lagi berantakan kan kamar jadi rapi. Nanti kita jadi mood nih buat belajar karena surroundings kita udah rapi gitu. Jadi kita bisa ngerjain tugas kuliah satu persatu sedikit-sedikit dan jadi selesai gitu. Tadi kata sih sedikit-sedikit jadi selesai. Kalau istilahnya kan dikit-dikit lama-lama jadi Bukit. Selesai. Benar nih, Arin ambil analogi guys. Benar. Tapi emang benar sih, pasti teman-teman saya kayak sudah relate karena kadang tuh mulai dikit, tapi lama-lama terus jadi kecanduan gitu, jadi keterusan. Jadi kalau misalnya tugas numpuk tuh jangan ditumpuk tapi dikerjain. Kalau udah dikerjain baru ditumpuk jadinya bukit udah beres nih kerjaannya. Guys, Nah, teman-teman Saikes boleh ingat nih, tadi yang pertama ada labeling, yang kedua ada micro wins. Coba gimana tuh videonya? Oke, jadi kuncinya itu kenali emosinya, stabilkan responnya, baru arahin energinya ke tujuan. Bener gitu. Banget. 100 buat lebih. Tepuk tangan dulu guys. Aku nggak di 100-in. Aku mau dapat 100 juga. Kita nggak bisa ngasihnya kalau 100. Aduh, Kasih 1 juta cinta buat Aceh. Ini langsung cerah nggak muka bahkan kayak mendung itu awannya langsung Nih sobat Saikes jangan diri ya. Kita kenalan dulu nanti. dikasih 100 juga nanti ya. Iya nanti aja tapi ya. Iya mantap Rian, Osi. Ya, makasih banyak buat insight-nya hari ini, singkat tapi nampol gitu. Dan jujur ini tuh aku jadi tertampar banget. Bener sih ya, kayak Lo tampar beneran. Jangan ya guys, regulasi diri. sama-sama ya. Dan senang hati banget ya kita bisa di sini sharing-sharing, benar gak sih? Kita bisa berbagi ilmu kita ya Rian. Pokoknya kalau dari aku intinya love yourself by knowing yourself. Jadi kalian jangan terlalu nge-push diri kalian, jangan terlalu keras lah sama diri kalian. Jadi kayak kalian juga pasti punya batasnya dan kayak kalau capek gak perlu banget, Enggak apa-apa banget. Terus ingat juga kalau emosi itu tuh bukan musuh, melainkan sinyal dan dalam diri kita. Jadi kalau kamu pintar ngendaliin hati kamu tuh bakal ngendaliin kehidupan kamu. asik banget nih. Oke, sobat Saikes, mungkin
segini dulu ya. Makasih banget udah nemenin kegalauan aku ya, kemendungan aku hari ini. Yang mana ujungnya bisa ini ya, Benar, menghilangin mendungnya Acel. yang mana ujungnya tadi diskusi kita atau ngobrol-ngobrol kita jadi nambah ilmu baru lagi gitu ya. Syukur dia bisa nambah ilmu. Bener ya. Senang banget, senang banget. Nah, Kita lagi teman-teman, Udah cukup. Udah semoga ini mau nambah lagi. nah teman-teman Saikes juga boleh nih dicek filter emosinya teman-teman Saikes, kira-kira lagi ngerasain apa sih hari ini, aku lagi kenapa sih hari ini, kenapa ya, kira-kira mungkin ada yang kurang atau mungkin ada masalah. Nah teman-teman Saikes boleh nih mulai dicek deh diri sendiri. Betul banget. Aku Acel. Dan aku Lutfi. Terima kasih. Kami pamit. Dan untuk closing nih. Oh iya, coba kita. Udah Ya, ada nih pada aku sampai lupa kan. Iya. Ya, coba kita ajarin slogan kita yang oke banget itu, Cak. Ini saya sudah punya slogan ini. Udah oke banget emang saya. Wah, Udah gokil banget. Gimana tuh? Iya, Gimana tuh? Ini asik banget sih. Jadi nanti kita habis nanti Lutfi akan aba-aba, kita akan sama-sama bilang Saikes, stay wise, stay psychological. Stay psychological. Oke? Stay wise, stay psychological. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Saikes, stay wise, stay psychological. Yeay. Sampai jumpa dong, Saikes. Dadah, sama-sama saya.